Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sewoko, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Islam Wali Songo, Semarang. Insya Allah saya akan membuat video untuk uji kinerja di UIN Wali Songo, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pagi hari ini? Ya, alhamdulillah sehat ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, alhamdulillah. Sekarang hari Kamis tanggal 30 Desember. Semuanya masuk semua, alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan berdoa, ya. Silakan Ketua Kelas Farhan, silakan pimpin untuk berdoa. Let's pray together, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma inni as'aluka thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rezeki dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa mengawali pagi hari dan mengawali pembelajaran PAI kita. Kita awali dengan doa. Doa ini adalah senjata bagi seorang mukmin. Kata Rasulullah SAW, doa ini adalah senjata. Artinya ketika kita akan berjuang dan menuntut ilmu adalah berjuang, kita harus persiapkan senjata. Kalau berjihad berarti kita siapkan basoka, kita siapkan AK berapa? 47, kita siapkan peralatan tempur lainnya. Tapi karena kita berjihadnya bukan di medan pertempuran, kita berjihadnya di sekolah, belajar, maka kita senjatanya adalah berdoa. Alhamdulillah kita lakukan. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama menguatkan jiwa patriotisme kita, menguatkan jiwa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Tapi kali ini Ustaz Nur pengen atau ingin meminta kalian untuk membacakan ayat-ayat bukan ayat, sila-sila dalam Pancasila saja. Ya, sila-sila Pancasila. Silakan, siapa yang memimpin? Ya, silakan Radit. Semuanya berdiri. Yuk. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Radit. Ya, silakan duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah membacakan Pancasila, ya. Nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya atau lagu wajib lainnya dan Pancasila atau Sumpah Pemuda. Ini untuk memunculkan semangat, jiwa patriotisme dalam diri kita. Patriotisme artinya berani, ya, berani membela yang benar, berani membela negara. Itu jiwa patriotisme. Nasionalisme artinya cinta, kecintaan kepada bangsa Indonesia. Maka untuk memunculkan itu di kelas kita biasakan menyanyikan lagu wajib atau membacakan Pancasila. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang larangan meminum minuman keras, judi, dan pertengkaran. Beberapa waktu lalu kita sudah memulainya atau kita mulai pelajaran ini, bab 5 ini dengan satu materi, larangan meminum minuman keras. Sudah kita pelajari ya. Masih ingat apa yang dimaksud dengan khamar? Angkat tangan. Khamar? Ya, Askar.
Khamar adalah minuman yang memabukkan. Yang lain, apa yang dimaksud dengan khamar? Khamar adalah minuman yang bikin candu. Apakah minuman saja? Bukan, segala sesuatu yang memabukkan. Kata Ezar, segala sesuatu yang membuat kecanduan. Apalagi? Ya. Khamar adalah segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal sehat. Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, membuat kecanduan atau edik, menghilangkan akal sehat. Ya, menghilangkan akal, mengurangi fungsinya paling tidak, atau menghilangkan fungsinya. Itu khamar. Nah, macam-macam khamar banyak. Ada khamar yang berbentuk minuman, ada khamar yang berbentuk serbuk. Nah, itu sudah kita pelajari, ya. Pengertian minuman keras mana sudah kita bahas. Tadi kita review kembali, sudah ya. Minuman keras atau khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, yang membuat edik, kecanduan atau ketagihan. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan fungsi akal atau akal pikiran. Ciri-cirinya, ciri umum miras, ya tadi itu tiga itu, ya. Kemudian bahayanya minuman keras, bahayanya apa? Ya, Farhan? Mengurangi kecerdasan kita. Kenapa? Karena saraf-saraf akal kita, otak kita terganggu dengan minuman keras atau dengan narkoba itu. Ya, Kafi. Gangguan reproduksi bagi wanita kena di rahimnya, reproduksinya rahim. Kalau laki-laki testisnya, ya, testis tempat penghasil sperma, kantung sperma. Dan ini bisa mengganggu. Bahkan bisa jadi kualitas spermanya jelek, bisa jadi mandul. Kerusakan saraf tadi, saraf pikiran dan saraf-saraf yang lain. Biasanya orang-orang muda yang terkena stroke itu ada dua, nak. Karena pengaruh rokok dan alkohol. Dan dua ini selalu ditanyakan kalau kita masuk ke rumah sakit ke IGD, pasti ditanyakan apakah merokok atau minum alkohol. Kalau tidak, berarti dua ini bukan penyebabnya. Tapi kalau ada yang merokok atau minum alkohol, berarti salah satunya atau duanya menjadi penyebabnya. Oke, apa lagi, Yunus? Kekurangan gizi karena malas makan. Nah, ini salah satu bahaya minuman keras. Oke, cukup ya. Nah, ya bahaya yang utama adalah dari sisi syariat, orang yang minum minuman keras, narkoba, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Sholatnya tidak diterima 40 hari. Sahih. Hadisnya sahih. Terus gimana? Nggak sholat aja dong. Kalau nggak sholat malah dosanya jadi dua. Dosa nggak sholat dan dosa minum khamar, minum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba. Jadi sholat aja sudah. Kalau ada teman kamu atau ada tetangga kamu atau saudara kamu yang mabok, ingatkan bahwa sholatnya nggak diterima, tapi tetap sholat. Selama 40 hari kamu sholat, maka kamu nggak berdosa karena tidak meninggalkan sholat. Tapi kalau kamu tidak sholat, malah berdosa. Tapi nggak diterima dong. Udah, yang tidak minuman keras saja belum tentu diterima, ya kan? Apalagi kalau minuman keras. Tapi kalau kamu bertobat, sesungguhnya Allah, innallaha ghafurur rahim. Ghafur itu artinya apa? Maha pengampun. Ar-Rahim, penyayang. Kalau kamu minuman keras, kemudian kamu minta ampun, bertobat dan tidak akan mengulangi lagi, maka insya Allah Allah akan ampuni kesalahan kamu, dosa kamu, ya. Oke. Nah, hari ini kita lanjutkan materinya. Materi kita tentang meminum minuman keras, judi dan pertengkaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama sama dengan yang kemarin karena ini satu paket. Ustadz hanya membagi dua karena materinya terlalu banyak, Ustadz bagi dua. Tujuannya adalah menjelaskan makna dan kandungan surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Yang kemarin sudah kita baca dan hari ini nanti kita akan baca lagi. Ini dalil dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua menunjukkan contoh atau bukti bahaya minuman keras, judi dan pertengkaran. Ya. Kemudian menampilkan contoh perilaku membiasakan diri menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran sebagai implementasi dari surat Al-Maidah ayat 90-91. Ya. Nah, peta konsepnya. Ini peta konsep. Kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri dan bahayanya. Baik, kemudian mengemukakan contoh perilaku minuman keras, ya. Perilakunya kalau bisa sebutkan
Perilaku perjudian kamu bisa menyebutkan, kemudian pertengkaran juga bisa menyebutkan dan bisa menghindarinya, ya. Baik, lanjut. Ini sudah kemarin ya kita bahas ya. Dalilnya sama nih. Dalil minuman keras dan bahasan hari ini ada tentang perjudian, judi dan pertengkaran sama dalilnya. Yaitu surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Yuk kita baca. Ta'awuz, wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan rijsum min amalis syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panggilannya hanya untuk orang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, dan maisir, berjudi, wal ansabu, dan mengundi nasib. Wa ansabu, maaf, wa ansabu itu memotong hewan bukan karena Allah, ya. Wal azlamu, dan mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, amalan-amalan syaitan. Karena itu amalan syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuhu, tinggalkanlah semua itu, kata Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Maka orang yang beruntung adalah orang yang meninggalkan minuman keras, orang yang meninggalkan perjudian, dan orang yang meninggalkan pertengkaran, perkelahian. Tapi kalau orang yang masih melakukan salah satu di antaranya, maka itu termasuk orang yang merugi. Lawan dari beruntung adalah merugi. Kenapa? Ini alasannya Allah menyebutkan, inama yuridu syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu menginginkan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, menginginkan di antara kalian itu menjadi musuh satu sama lainnya dan saling bermusuhan. Minuman keras menyebabkan orang bermusuhan karena hilang akalnya. Perjudian juga nanti akan kita bahas, menyebabkan orang bermusuhan, ya, pertengkaran. Maka materi ini dijadikan satu. Minuman keras, perjudian, dan pertengkaran. Larangan minuman keras ini udah ya. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu khamar, dan semua yang muskirin memabukkan itu haram. Berarti khamar itu haram. Bukan hanya alkohol. Semua yang memabukkan, menghilangkan akal, dan membuat edik, kecanduan. Ini contoh-contohnya jenis narkoba. Oke, sekarang ini sudah. Kita lanjutkan dengan judi, perjudian. Menghindari perjudian dan pertengkaran. Oke, dalilnya tadi sudah Al-Quran. Sekarang dalil hadis. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nardi faqad asallahu wa rasulahu faqad asallahu wa rasulahu, rawahu Abu Daud. Kata Rasulullah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa man la'iba, bermain dadu, binardi, faqad asallahu wa rasuluh, maka sesungguhnya dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Ya, jadi yang bermain dadu mendurhakai Allah dan Rasulnya. Kemarin saya mengajar di kelas Imam Malik. Berarti kita nggak boleh main dadu dong, Ustaz. Nanti. Tidak semua permainan dadu itu judi. Ya, tidak semua permainan dadu itu judi. Dan tidak semua judi pakai
dadu, ya. Maka ini yang dimaksud dengan la'iba bin nardi. An-nard itu adalah dadu, tapi yang dadu digunakan untuk perjudian. Ya, jadi kalau dadu untuk permainan apa? Ludo, halma, apalagi? Monopoli, itu nggak masalah. Ular tangga nggak masalah. Karena dia tidak termasuk perjudian. Tapi bisa jadi itu akan masuk perjudian kalau memenuhi syarat perjudian. Di antaranya ini. Judi adalah kegiatan permainan yang memiliki sistem. Bukan hanya permainan saja, tapi ada sistem. Kegiatan yang memiliki sistem, adanya materi. Jadi konsepnya begini nak. Yang dimaksud dengan judi adalah sesuatu itu kalau dikatakan judi, dia ada sistemnya. Sistem itu apa? Aturan. Kemudian ada materinya. Lalu ada yang rugi dan ada yang untung. Nah, ini nanti menjadi patokan kita. 4 poin ini patokan dari apakah kegiatan itu termasuk judi atau tidak. Oke. Sekarang kita saksikan dulu videonya. SMS spam yang berisi tawaran judi, pesugihan atau togel dari nomor ATM jangan ada ini SMS spam kayak gitu dinilai sudah berkurang. Setidaknya itulah yang dikatakan netizen di media sosial. Berkurangnya SMS judi dan togel itu disinyalir karena aksi berantas judi online yang tengah gencar dilaksanakan Polri. Pada 18 Agustus lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas segala bentuk judi termasuk judi online. Bisa ulangi, namanya perjudian, apakah itu sejarah, judi online dan segala macam bentuknya harus saya jangan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang dikatakan, jabatannya copot. Dan tidak peduli bukan Kapolres, apakah itu direktur, apakah itu Kapolda, ada apa? 3 Agustus, ratusan orang dari berbagai daerah diamankan petugas terkait judi online, togel, dan gelanggang permainan. Mulai dari Sumatera Utara hingga Bali. Pemerintah sejati itu akan melakukan judi sekitar tahun 1960. Sedang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, segala praktek perjudian di Indonesia dihapus. Sebab hal itu bertentangan dengan agama dan juga Pancasila. Meski begitu, praktek judi terus subur dalam berbagai bentuk. Menko Joni G. Plate menyebut pihaknya sudah menertibkan 560.000 situs judi online dan masih terus melakukan pemblokiran setiap hari. Soalnya, menurut Plate, situs judi online tersebut masih satu tumbuh seribu. Oke, cukup. Saya share lagi video berikutnya. Dapat orang yang mengalami kecanduan permainan berbasis internet atau disebut game online sangat besar. Seseorang yang memainkan video online akan mengalami keluhan secara fisik dan kesehatan. Seringkali seseorang yang sedang kecanduan game online mengalami gangguan tidur sehingga mempengaruhi sistem metabolisme tubuhnya. Sering merasa lemas, kemudian ada kontrol hingga kontrol stres sindrom. Maksudnya dipastikan bermain game dibandingkan aktivitas utama lainnya, misalnya makan, membuat para pecandu game online mengalami dehidrasi dan sebaliknya. Di sini, badan pengajar itu sebagai sedang kecanduan game online. Pada beberapa kasus, rasa sakit bisa berjalan ke 10 bulan. Rasa sakit bisa tambah parah saat kita mencoba untuk menghilangkan ibu jari atau membuka pergelangan tangan. Ingatlah selalu bahwa ada yang lebih bermanfaat daripada bermain game. Sekian dari saya. See you. Oke, baik. Ada 2 video yang sudah kita saksikan. Yang pertama tentang video game online, dan yang kedua adalah video tentang akibat dampak dari permainan game online. Sesungguhnya judi itu dari dulu sudah ada.
tinggal bentuknya yang berbeda-beda. Zaman Ustadz Nur kecil, zaman Ustadz Nur SMP seperti kalian, itu sudah ada judi, tapi belum ada judi online. Belum ada game-game online, ya, yang termasuk kriteria perjudian. Karena tidak semua game itu adalah judi, ya, dan tidak semua judi itu adalah game. Oke ya. Jadi kriterianya ini untuk judi. Oke, dari video tadi, silakan Ustadz bagikan LKPD tadi itu ke kamu, silakan dibuka LKPD-nya, berkelompok, silakan tulis nama kelompok kalian, ditulis nama-namanya, kemudian buat pertanyaan. Satu kelompok minimal 1 pertanyaan, ya, maksimal 3 pertanyaan. Silakan dibuat, ditulis nama-namanya LKPD itu, kemudian dari video yang tayangan video tadi, kalian buat pertanyaan. Silakan didiskusikan. Kalau ada yang tidak jelas, boleh angkat tangan. Nanti Ustaz akan jelaskan apa yang harus kalian kerjakan. Silakan. Lepas. Oke. Silakan. Oke, sudah cukup ya. Silakan dibacakan. Sudah cukup. Oke, silakan dibacakan. Satu kelompok 1 pertanyaan dulu. Yang nanti pertanyaan ini akan kita bahas. Kalian jawab tanpa harus lihat buku, tanpa harus lihat internet, searching di internet. Kalian akan diskusikan. Oke, pertanyaan pertama dari kelompok ini. Silakan. Kenapa? Bagaimana cara berhenti dari permainan judi? Bagaimana cara berhenti dari judi, ya kan? Oke, 2, silakan kelompok saya, silakan 2, bacakan pertanyaannya. Ada berapa jenis perjudian? Oke, berapa jenis perjudian? Oke, baik, silakan. Tapi kelompok kamu, pertanyaan. Ya, alasan berjudi, ya kan? Alasan berjudi. Apa? Apa alasan berjudi? Terakhir. Ya, mulai kapan perjudian? Perjudian dimulai, ya. Kapan perjudian dimulai? Baik, silakan dijawab, didiskusikan, jawab. Tulis ya, per kelompok. Semuanya dijawab. Kalau ada yang tidak jelas, angkat tangan. Ustaz akan bantu. Silakan didiskusikan. Nomor 5 adalah sesuatu dapat disebut judi. Bagaimana sesuatu itu dapat dikatakan judi? Yuk, ada lagi pertanyaan? Silakan kerjasama. Beri saran, masukan buat temannya yang menulis agar tulisannya bisa lancar. Udah selesai. Oke, sudah. Ya, 2 menit lagi. Ya, beri masukan buat yang nulis ya, nggak usah lihat buku, jangan lihat buku. Jangan lihat buku, tutup saja, pendapat kamu saja, berdasarkan pengalaman kamu. Kita sedang membuat hipotesis ya, kira-kira
Ini pengaruh, ini apa? Jawaban ini apa? Itu hipotesis kita. Yo, sudah cukup? Oke, silakan diperhatikan. Kita diskusikan. Bagaimana cara berhenti dari judi? Oke, silakan. Memilih pergaulan yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu cara yang efektif. Yang pertama kita minta bantuan pada Allah. Yang kedua ikhtiar kita adalah mencari teman yang baik, lingkungan yang baik. Berikutnya, ada yang setuju atau berbeda? Oke, setuju ya. Berapa jenis perjudian? Silakan. Ya. Ya, ada 2 jenis perjudian. Judi online dan judi offline. Judi online game, judi offline main gaple. Biasanya anak-anak sekarang itu sudah nggak tertarik main judi offline. Orang-orang sekarang lebih tertarik pada online. Oke, ada 2 ya. Yang kelima, sesuatu dapat disebut judi. Silakan. Sesuatu dapat dikatakan judi apabila ada sistem, ada materi yang dipertaruhkan, ada apa tadi? Yang untung, ada yang rugi. Oke, lanjut. Kapan perjudian dimulai? Iya. Seperti yang Ustadz Nur sampaikan tadi, judi itu dimulai sejak manusia ada. Hanya bentuknya yang berbeda-beda. Oke? Baik, sekarang kita lihat tayangan atau kita lihat PowerPoint berikut tentang judi. Dampak negatifnya. Ini dampak negatifnya. Dampak negatif judi, ya. Bisa dibaca ini ada 7, ada 6 dampak negatif judi. Memecah belah persaudaraan, menimbulkan kebencian dan permusuhan, menjauhkan diri dari mengingat Allah, menjadikan seorang muda meninggalkan sholat, meninggalkan kebaikan dan seterusnya. Dan yang utama adalah membuat dirinya terjerumus dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Sampai di sini ada pertanyaan tentang judi? Tidak ada. Kalau arisan, apakah dia termasuk judi? Tidak. Kenapa tidak? Satu. Ya, Dit. Karena dikocok, bukannya dikocok itu juga judi? Lalu bentar. Kafi. Karena semuanya dapat. Tidak ada yang untung dan rugi, tidak ada untung. Ada yang untung. Untungnya, yang untung semuanya untung karena semuanya dapat. Jumlahnya sama enggak? Sama. Sistemnya ada arisan, ada materi juga yang dipakai, ya kan? Tapi tidak ada yang rugi, untung semuanya. Undian itu, arisan itu hanya untuk siapa yang dapat duluan, siapa yang dapat terakhir. Tapi ada ulama yang mengharamkan. Perhatikan nih, kenapa mengharamkan arisan? Karena ulama ini berpendapat bahwa yang dapat terakhir nilai rupiahnya berbeda dengan nilai yang pertama. Kalau begitu akan merepotkan kita, ya. Dan kalau menurut Ustadz Nur, nilai rupiah, misalnya arisan kita 23 orang sebulan sekali, berarti selesainya berapa ini? Ya, selesainya berapa lama? 23 peserta, 23 bulan kalau sebulan sekali, berarti berapa tahun? Masa 2 tahun sih? 23. Setahun lebih 11 bulan. Nggak sampai 2 tahun. Ya, jadi setahun 11 bulan. Apakah nilai rupiah sudah berpengaruh? Sudah, tapi nggak besar. Ya, nggak besar. Oke ya. Jadi Ustadz ikut dengan para ulama yang menghalalkan, membolehkan arisan. Walaupun ada sebagian yang mengharamkan ya. Dalilnya, alasannya tadi itu nak. Ya, jadi kalau kamu nanti ada dengar ceramah, jangan kaget. Oke, tentang perjudian ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dengan pertengkaran, larangan bertengkar. Ini dalilnya, ya. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian la tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabbaru, wala taqata'u, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, saling iri, saling hasad, saling memalingkan muka dengan saudaranya. Jadilah kalian seorang muslim yang bersaudara. Ini dalil tentang pertengkaran.
Pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja sekarang. Sebenarnya dari dulu juga ada, ya, tapi sekarang lebih banyak. Masalah kecil saja udah jadi permasalahan. Kalau dulu masalah kecil dianggap biasa sajalah, bercanda. Tapi kalau sekarang canda bisa jadi pertengkaran dan bisa jadi berantem. Bahkan kalau berantem ngajak temennya, akhirnya jadi tawuran. Oke ya. Lanjut, cara menghindari perilaku berjudi, bertengkar, minuman keras. Ini, tanamkan dalam jiwa kita bahwa kita berperilaku benar. Biasakan berperilaku jujur, hindari perbuatan bohong dan dusta. Hindari perbuatan tidak konsisten atau pelin-pelan, bergaulah dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia. Nah, nanti kamu di SMA, sekarang kan kelas 8 nih. Kamu kelas 8, tahun lagi kelas 9. Nanti kamu SMA. Yang masuk SMA negeri, karena di sana heterogen, maka pilih-pilih dalam bergaul. Pilih-pilih dalam bergaul. Berarti kita pilih teman dong. Enggak pilih teman, tetap saja kita berteman dengan semua orang. Tapi dalam memilih sahabat baik, pilih orang-orang yang memang bisa diajak kerjasama dan jauh dari narkoba, jauh dari kebiasaan berjudi dan bertengkar. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ustaz yang bertanya satu pertanyaan. Oke, satu pertanyaan. Ustadz punya uang 10.000. Ustadz bikin undian. Ya, silakan. Siapa yang bisa lari cepat dari pintu gerbang ke sekolah sampai ke pintu gerbang sekolah? Ustadz kasih uang 10.000. Apakah ini termasuk judi? Tidak. Kenapa? Iya, tidak ada yang rugi. Peserta larinya tidak rugi. Ustadz Nur rugi dong kehilangan uang? Enggak. Kenapa? Karena ikhlas, ya. Ikhlas menginikan. Jadi Ustadz Nur hilang 10.000, ya enggak merasa rugi. Kenapa? Karena Ustadz Nur ikhlas melakukannya. Tapi Ustadz, aku juga kalau main game online juga judi online ikhlas. Oh, enggak gitu. Pasti kalau kamu kalah, kamu rugi, merasa tidak ikhlas, ya. Pasti kalau orang main judi itu tidak ikhlas, ya. Jadi beda. Ya, Yunus. Cakep pertanyaannya, bagus nih. Ini realistis nih. Bagaimana kalau kita main game, terus harus beli koin, ya kan? Iya, nggak pakai duit asli, tapi pakai koin. Nah, kalau koin ini kita beli dengan uang, maka dia jadi judi. Tapi kalau kita dapatkan gratis, perhatikan, kalau kita dapatkan gratis, maka ini bukan judi, ini hanya sekedar permainan yang melenakan. Nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan. Tapi kalau koinnya kita beli di Indomaret misalnya, atau di toko, di warung-warung tertentu yang ditunjuk, kita beli koinnya, kita dapat PIN, ya kan, nomor PIN, kemudian kita terisilah koin jadi 10 koin misalnya, 100 koin. Nah, setiap mau main harus menggunakan 10 koin, 50 koin, atau 30 koin. Ustadz, bukan buat mainnya, buat beli ininya, buat beli pakaian-pakaiannya, ya kan? Bajunya, senjatanya, dan sebagainya. Tetap itu akhirnya masuk ke sini. Nah, ada sistemnya, ya kan? Ada materinya, bentuknya uang berubah jadi koin, ya kan? Ini materinya. Ada yang rugi, siapa yang rugi? Kita yang bermain. Ada yang untung, siapa yang untung? Developer, dia untung. Oke, kenapa Arsad? Itu menjadi judi kalau misalkan barang yang dia dapat itu belum tentu dapat. Udah pasti dapat. Oh, kalau beli beda. Beli itu tijaroh. Ya, pokoknya ada sistemnya. Sistemnya ini nah, perhatikan. Sistem atau aturannya ini bersifat untungan. Oke ya? Jadi bersifat untung-untungan. Dia bisa dapat, bisa enggak. Kalau membeli beda. Kalau membeli hanya menukar. Nukar koin, nukar uang, jadi barang, menjadi materi. Oke ya? Paham ya?
Ustadz nyuruh ngumpulkan uang, yuk kumpulkan uang 1000, ada 23.000. Yuk Ustadz kasih bola basket, lempar ke ring, yang masuk dapat uang 23.000. Judi bukan? Judi. Sistemnya tadi masukkan bola ke ring, materinya uang, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Yang tidak masuk rugi, yang masuk untung. Nanti untungnya yang masuk ada 10 orang, undi lagi, sistem lagi. Begitu, itu judi. Oke ya, jadi hati-hati. Hati-hati ya, hati-hati dengan permainan kita. Yang terpenting gini nak, sistemnya seperti ini, kalau misalnya bukan judi, ada manfaatnya nggak buat aku, walaupun bukan judi. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Oke ya? Paham ya? Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Sebelum kita tutup, Ustaz simpulkan dulu materi kita hari ini tentang judi dan pertengkaran. Ini lanjutan dari materi sebelumnya. Kemarin kita sudah bahas tentang minuman keras, dan hari ini kita bahas tentang judi dan pertengkaran. Ya. Kesimpulannya, hati-hati dengan permainan kita. Lihat strukturnya, ada materi, ada aturannya, aturan mainnya, ada materinya, ada yang diuntungkan dan dirugikan, itu judi. Selain kalau tidak ada 4 ini, maka insya Allah bukan judi. Tapi perhatikan, membuang waktu apa tidak. Kalau sia-sia, ya buat apa kita kerjakan? Tinggalkan saja. Betul, kata Reza. Oke? Refleksinya gimana? Pelajaran hari ini? Mantap ya? Oke, senang ya? Bagian mana yang senang? Pembahasan tentang judi arisan ya, arisan dan permainan-permainan yang sering kalian lakukan. Baik, itu saja. Jangan lupa sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa tanggal 5. Selasa tanggal 5 kita PH. Ya, PH tentang minuman keras, judi dan pertengkaran. Mohon disiapkan agar nilai kalian bagus. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.